Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semuanya sudah ada yang galau hari ini? Ada yang patah hati? Tidak. Jadi semua ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kerapian pakaiannya? Gimana yang laki-laki? Sama perempuan bajunya semua? Sudah. Baik, yang perempuan gimana? Pakai sepatu semua? Ada yang pakai sandal? Ada. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Masuk semua ya? Ya. Oke. Masuk semua. Argumentasi. Ada yang pernah melakukan diskusi baik itu antar teman secara pribadi atau antar kelompok dalam diskusi kelas? Nah. Diskusinya. Di kelas, Bu. Oke. Seru berdiskusi karena dengan berdiskusi itu kita bisa menghasilkan suatu konsep yang jelas dengan alasan yang kuat dan bukti yang jelas. Oke. Jadi seru ya diskusi. Dengan berdiskusi kita bisa mengungkapkan pendapat kita. Melalui pembelajaran diferensiasi, siswa diharapkan mampu memahami pengertian teks argumentasi, menganalisis struktur teks argumentasi dengan tingkat pemahaman individu, menemukan dan menerapkan kaidah kebahasan dalam teks argumentasi, serta menulis teks argumentasi dengan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Sebelum kita masuk ke bagian ini, ada soal pretest. Guru ingin mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang apa itu argumentasi, kaidah. Oke, perhatian semuanya. Waktu berjalan sudah 3 menit dari sini. Bagaimana? Sudah? Sudah. Duduk. Oke, tepuk semangat. Gimana? Semangat nggak? Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, silakan duduk sama kelompoknya masing-masing seperti yang sudah kita bentuk minggu lalu. Silakan duduk sama kelompok masing-masing.
sini saya dari perwakilan kelompok visual akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dalam menjawab pertanyaan mengenai apa itu teks argumentasi menurut KBBI dan menurut para ahli. Yang pertama, teks argumentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI, teks argumentasi diartikan sebagai peristiwa yang di dalamnya itu terdapat bukti atau alasan yang kuat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan itu dasar atau landasan dari penerapan argumen yang akan disampaikan dan memberikan dasar bagi argumen tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menulis, mengambil, melihat, berlari, bekerja, dan makan. Teks prosedur, teks anekdot, dan teks berita. Baik, di sini beberapa kaidah kebahasaan yang harus diterapkan dalam teks argumentasi adalah: yang pertama, penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Digunakan untuk menghubungkan ide-ide atau argumen seperti karena, sebab, sehingga, namun, oleh karena itu. Contohnya, pendidikan karakter penting karena dapat membentuk kepribadian siswa yang baik. Yang kedua, penggunaan modalitas menunjukkan sikap penulis terhadap suatu pernyataan seperti harus, bisa, mungkin, sebaiknya, akan. Contohnya, pemerintah harus segera memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah. Yang ketiga, penggunaan verba material dan verba rasional. Verba material menunjukkan tindakan fisik seperti melakukan, mengerjakan, sedangkan verba rasional menunjukkan hubungan seperti adalah, merupakan. Contohnya, pendidikan adalah faktor penting dalam perkembangan moral siswa. Yang keempat, penggunaan kata rujukan. Kata yang merujuk pada ide, benda, atau orang yang disebutkan sebelumnya. Seperti ini, itu, hal tersebut. Contohnya, pendidikan karakter harus diperhatikan. Hal ini penting untuk masa depan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh salah satu perwakilan dari kelompok tentang kaidah kebahasaan teks argumentasi. Ya, teks argumentasi itu dibentuk dengan dua hal, yaitu kohesi dan koherensi. Ingat ya, kohesi dan koherensi. Di mana kohesi dan koherensi ini dibentuk juga oleh beberapa konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Ini contohnya kata hubung urutan waktu. Seperti masih ingat? Selanjutnya apa? Ini urutan waktu ya. Kalau konjungsi pilihan atau. Kalau konjungsi pertentangan akan tetapi. Kemudian konjungsi kesesuaian atau keserasian ada. Demikian juga. Apalagi selain demikian juga. Ada konjungsi ketidaksesuaian. Padahal, contohnya padahal ya. Kalau konjungsi tambahan, selanjutnya, konjungsi perbandingan. Kalau sebab
sebabnya? Ya, kalau sebab iya, karena itu sebab akibat. Kalau kesimpulan jadi. Jadi ini salah satu unsur kebahasaan dari teks argumentasi, yaitu kata hubung atau konjungsi. Ini ya. Ini tambahan dari yang disebutkan oleh temannya. Oke, sekarang silakan kelompok audio mengenai struktur teks argumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan ulang struktur dari teks argumentasi, yaitu teks pernyataan atau pendapat. Bagian ini menjadikan pendapat atau gagasan utama penulis tentang topik yang dibahas, berfungsi sebagai dasar argumen yang akan dikembangkan dalam teks. Terus yang kedua, argumentasi. Bagian ini berisi alasan, fakta dan bukti yang mendukung pendapat penulis. Berfungsi untuk memperkuat dan meyakinkan pembaca dengan penjelasan yang telah disampaikan. Terus yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat ini berisi penulis menegaskan kembali pendapatnya dengan merangkum argumen yang telah disampaikan. Berfungsi untuk memperkuat pandangan penulis dan meninggikan kesan mendalam pembaca. Contoh yang saya ambil dari struktur ini yaitu pendahuluan. Pendahuluannya yaitu jagung merupakan sumber karbohidrat. Ini menjelaskan kenapa pendahuluan ini kenapa jagung merupakan ini sebagai pendahuluan, karena ada kata merupakan, yaitu menjelaskan tentang jagung tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Oke, struktur teks argumentasi ada 3 ya? Ya. Oke, apa saja? Ada kesimpulan. Pendahuluan. Tentang pengertian, di sana ada pengertiannya. Di situ di sini ada tujuannya juga di sini di pendahuluan ini. Ya, pengertian ada tujuannya juga di sini. Nah, di sini di bagian pendahuluan ini di sini dia bagian untuk meyakinkan pembaca. Apa sih teks argumentasi tersebut? Apa sebenarnya teks argumentasi dan apa yang dibahas nanti di teks argumentasi ini sebagai pendahuluan. Namanya juga pendahuluan, yang mendahului ya, informasi yang digunakan untuk memberikan informasi terlebih dahulu sebelum masuk ke bagian inti, yaitu tubuh argumen, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Oke, ini ya, di sini ada pengertian, ada tujuan juga. Ya. Kemudian yang kedua, tubuh argumen. Ini atau body argumen. Di sini dibahas dia uraian yang lebih luas lagi. Di sini. Tadi kan di pendahuluan bisa disebut dengan pembukaannya, kemudian di argumen, di tubuh argumennya ini dibahas dia secara luas atau secara rinci. Di sini apa yang dibahas tadi di pendahuluan dirincikan lagi, diperjelas lagi di tubuh argumen. Dan di sini di bagian tubuh argumen ini bisa berisi pendapat yang berfokus pada usaha yang membuktikan pendapat atau gagasan yang disampaikan di awal bagian tadi di bagian pendahuluan. Ya, dari di sini di tubuh argumen ini pendapat ini berfokus pada usaha yang ada lagi yang masih nah, ini korbannya masih untuk menjawab prosesnya. Ya.
Untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan, Nazira. Jadi di sini dapat kita simpulkan teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat penulis tentang suatu masalah disertai alasan yang logis dan bukti yang kuat. Di mana teks argumentasi ini dibentuk atau dibangun oleh struktur teks dan kaidah kebahasaan yang menjadikan teks tersebut terarah dan mudah dipahami. Oke, terima kasih untuk kesimpulan hari ini ya. Oke, seperti di awal tadi, ini alhamdulillah dari semuanya ternyata lebih meningkat lagi pengetahuan kalian tentang teks argumentasi juga dengan strukturnya, kaidah kebahasaannya, kemudian apa itu kalimat kompleks dan alhamdulillah ada peningkatan. Peningkatan dari yang tadi. Oke. Terus untuk materi berikutnya nanti kita bahas tentang teks berita. Ya, masuk ke bab 2 tentang teks berita. Ini ada tugas untuk masing-masing kelompok dikumpulkan minggu depan ya. Oke, ini untuk kelompok dikumpulkan minggu depan ya. Ya, silakan kalian buat contoh teks argumentasi dikumpulkan minggu depan dalam kelompok ya. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk presentasinya semua mengenai kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan barokah ya. Jadi kalian datang untuk belajar pulang membawa ilmu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Silakan buat ketua kelas pimpin duduk.